tombol lonceng, like, comment, and share. Apakah menjadi istri yang baik dan taat pada suami akan selalu dibalas dengan rasa kecewa dan sakit seperti ini? Membalas pengkhianatan suami, part 2. Mereka menatapku dengan tajam. Niken sempat menarik tanganku dengan kasar agar aku yang keluar dari rumah itu. Niken adalah adik suamiku. Ia sama saja seperti kakaknya itu, melindungi dan mendukung sebuah pengkhianatan. Kalau kalian tidak mau pergi, aku akan memanggil polisi, ucapku. Wi, apa kamu gak kasihan sama Ma? Wanita parubaya itu memohon. Apakah saat ini aku merasa iba dengan wanita yang setiap harinya selalu menyalahkanku atas perselingkuhan suamiku itu? Toh biar bagaimanapun ia adalah orang tua yang usianya lebih tua dariku tentunya. Baiklah, kalian bisa tinggal di sini hanya dengan satu syarat, ucapku penuh keyakinan. Apa Wi? Apa yang kamu inginkan? Tanya Mama lalu berdiri berhadapan denganku. Aku mau pasangan pengantin itu berlutut dan memohon padaku, terutama wanita itu, tunjukku ke wajah pelakor cantik itu. Mama mengangguk setuju, namun aku lihat ada gurat keraguan di wajah istri baru suamiku itu. Ia menatapku sinis. Aku tak peduli, toh mereka yang butuh tempat tinggal, bukan aku. Cepat, suruh Mama seraya mendorong tubuh istri Mas Dirga. Lucy menahan badannya, ia seakan-akan tak bisa menekuk lututnya karena tubuhnya terlalu kaku. Mas, aku gak mau, ucapnya sambil menarik-narik jas Mas Dirga. Cek, seperti anak kecil saja. Mas Dirga tersenyum menahan amarahnya. Aku tahu itu. 10 tahun bersamanya membuatku bisa memahami sesuatu yang tak perlu ia katakan. Laki-laki berusia 30 tahun itu menekuk lututnya dan menarik tangan istri keduanya agar berlutut. Dengan wajah memerah, kedua manusia tak punya hati itu menundukkan wajahnya dan memohon kepadaku. Seharusnya dari awal kamu tahu caranya tak mengambil milik orang lain, atau setidaknya kamu tahu caranya memohon seperti ini. Mungkin aku akan memberikannya dengan sukarela padamu. Diam kamu, seru wanita itu seraya ingin mengangkat tubuhnya. Jangan lupa subscribe ya guys. Like juga, komen juga, share juga boleh. Kamu berani berteriak padaku? Tanyaku meraih wajahnya dengan menekan kedua pipinya dengan jari telunjuk dan jempolku. Kamu belum mengenaliku, Lucy. Aku bahkan bisa membuatmu ingin melarikan diri dari dunia ini dan tak ingin hidup lagi, seruku lalu melepaskan wajahnya itu. Aku membersihkan tangan dari noda make up yang menempel tebal di wajahnya. Melihat mereka berdua, ada rasa nyeri di dada juga rasa benci yang begitu dalam. Masuklah, ucapku lalu berjalan lebih dulu. Mereka mengikuti langkahku dan menuju kamar utama. Mas Dirga memegang gagang pintu dan berusaha membukanya namun tak bisa. Kenapa Mas? Tanyaku seraya mendekat. Kenapa pintunya tak bisa dibuka? Tanyanya. Ini kamar kita, bukan kamar kalian, ucapku. Wi, kenapa kamu begini? Tadi pagi kamu masih baik-baik saja. Manusia itu bisa berubah pikiran, Mas. Tindakannya juga berubah-ubah. Sama seperti kamu, Mas. Dulu mengatakan setia, saat ini kamu mendua. Sama saja, bukan? Aku tersenyum penuh kemenangan. Terus kita tidur di mana ini, Mbak? Tanya adik iparku itu dengan manja. Di sana, tunjukku ke kamar bekas pembantu rumah tangga. Yang bener aja, Niken protes. Ya terserah aja mau di sana atau di luar ruangan ini, ucapku enteng. Semua kamar telah kukunci. Di rumah ini memiliki satu kamar utama, satu kamar tamu, satu kamar Niken. Kedua pembantu rumah tangga memang aku menyuruhnya untuk berhenti bekerja karena aku akan memiliki banyak pembantu baru saat ini. Niken, udahlah gak apa-apa, ayo kita susun baju di kamar aja, ujar Mama seraya menarik tangan Niken. Kalian juga silahkan menikmati masa-masa indah kalian, ucapku lalu memutar kunci dan membuka pintu kamar. Selamat atas pernikahan kalian ya. Aku masuk ke kamar dan segera menutup pintunya. Aku bersandar pada pintu dan seketika tubuhku merosot ke bawah, memeluk lututku sendiri dan menangis tanpa bersuara. Sungguh ini sangat menyakitkan. Aku tak mampu rasanya bersikap seperti tadi, seolah-olah semua baik-baik saja. Nyatanya aku benar-benar terluka. Wajah Bintanglah yang terus membuatku kuat. Anak laki-lakiku itu yang masih berusia 5 tahun. Saat ini ia tengah bersama orang tuaku, menginap beberapa hari di sana agar ia tak mengetahui semua kekacauan yang ayahnya lakukan. Ponselku bergetar, sebuah panggilan masuk dari seseorang yang begitu penting bagiku saat ini.
Assalamualaikum, sapanya saat panggilan tersambung. Waalaikumsalam kak, jawabku. Apakah semua baik-baik saja Wi? Tanyanya membuatku menggigit bibir bawah. Aku harus kuat, harus sangat kuat hingga air mata tak akan pernah mau mengalir membasahi pipiku ini. Wi, ucapnya lagi. Aku gak baik-baik aja kak, aku gagal. Air mataku terus saja mengalir. Kamu pasti bisa kuat, Wi, demi bintang dan demi dirimu sendiri, ucapnya lagi. Aku hanya bisa mengangguk walau laki-laki itu tak mungkin melihatnya dari sana. Namun setiap kali aku lemah, dialah yang selalu ada dan datang menguatkanku. Gilang, sahabatku, saat kami masih bersekolah dulu. Ia adalah sosok yang selalu melindungiku hingga saat ini. Entah kenapa sampai detik ini ia bahkan belum juga menikah. Kamu pasti merasa begitu sakit bukan? Tanyanya. Aku mengangguk-angguk seraya menahan suara tangisan. Ingatlah rasa sakit ini saat kamu menghadapi mereka semua. Aku akan mencoba, jawabku tak jelas karena berbicara sambil terus menangis. Jangan mencoba, tapi harus, tegasnya. Suara keributan yang terjadi di luar membuatku keluar dari kamar dan mengakhiri panggilan telepon dengan Gilang. Ada apa sih? Tanyaku pada diri sendiri. Suara teriakan semakin terdengar kencang. Aku menuju pintu utama untuk membuka pintu, tetapi Lucy dengan sengaja mendahului dan menyenggol pundakku kasar. Aku aja yang buka, serunya masih memakai baju pengantin. Sementara Mama dan Niken kini juga sudah berada di belakang Lucy. Pintu terbuka dengan seketika. Suara keras itu terdengar begitu jelas. Beberapa warga demo dan berteriak, "Jangan ajarkan suami kami menikah lagi dan tinggal satu rumah." "Ibu-ibu, sabar ya," ucapku mencoba menenangkan. "Oh, tidak bisa Bu Dewi. Jika seperti ini maka suami kami bisa mencontoh Pak Dirga dan membawa wanita lain ke rumah." "Betul," teriaknya lagi. "Betul. Betul," suara yang lainnya. "Oh, itu pelakornya, istri kedua Pak Dirga," ucap seseorang yang membuat kami fokus memperhatikannya. Tanpa sadar seseorang naik ke atas teras dan menaik rambut Lucy begitu saja dan membuatnya berteriak. Aku tersenyum melihat itu. Sekarang wanita itu tengah menjalani hasil yang telah ia tanam. Ibu-ibu, tidak boleh pakai kekerasan fisik ya, ucapku. "Gimana sih mbak, kok mau aja diduakan?" tanyanya sinis. "Wanita mana sih yang mau diduakan? Kalaupun ada pasti level keimanan yang ia miliki sungguh luar biasa. Sekarang bubar ya ibu-ibu, kan sudah tahu istri baru suami saya, cantik kan?" tanyaku sengaja memancing keributan. "Cantik Ibu Dewi kemana-mana," jawaban mereka serempak. "Iya dong, pada bubar dulu," Niken menimpali. "Bisa kutuntut ya kalian, meresahkan sekali," ucap Lucy tiba-tiba sembari menunjuk ke arah mereka tiba-tiba. Ponselku bergetar lagi, nama Gilang tertera di layar dan aku mengangkatnya. Dengarkan saja tanpa perlu menjawabnya. Biarkan saja yang terjadi saat ini di hadapanmu. Kamu tak usah mencoba menyelesaikannya. Nikmatilah ini kadoku untuk pasangan baru itu. Aku memasukkan ponsel ke dalam saku celana saat Mas Dirga keluar dari pintu utama dengan wajah bingungnya. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys, supaya aku bisa terusin konten ini hingga tamat. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.